Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gua bakal ngelanjutin top down analysis di Euro USD, oke? Dan sebenarnya di sini gua mau nge-review video yang sebelumnya, cuman karena markupnya, setupnya gua hapus semua tanpa sadar ya. Jadi ya kita ngulangin aja dari awal, oke? Ya, mulai dari weekly time frame. Di weekly time frame ini gue langsung to the point aja ya, karena gue baru buat video untuk XAU USD untuk gold, ternyata kelamaan 19 menit, jadi langsung to the point aja. Structure, point of interest, liquidity, konfirmasi, oke? Ya, di weekly time frame structure-nya kita bearish. Karena apa? Karena kalian bisa lihat di sini, kalau gue tandain high, low, higher high, oke? Which means pada saat ini low yang ini tuh adalah protected low dari weekly time frame, oke? Protected low dari weekly time frame dan dia ketembus ke bawah, oke? Dia ketembus ke bawah dan sekarang kita dari bullish ya switch ke bearish untuk weekly time frame, oke? Dan ketika kita udah nge-switch gitu, yang kita lihat pertama kali adalah structure. Adalah leg mana yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke bawah yang terakhir. Oke, kalian bisa lihat di sini ngebreak high, low. Terus di sini dia ngebuat high lagi. Jadi high, low, lower high, lower low. Oke. Jadi structure terakhir kita adalah di sini. Protected high kita. Oke. Jadi weekly protected high ada di sini, kita tandain dulu. Weekly protected high. Setelah itu kita bisa cari suatu supply zone ya. Kita bisa pakai wick ini ya, wick atau shadow ya, terserah kalian mau nyebutnya apa. Oke. Supply zone itu jadi wick kayak begini tuh di lower time frame, dia biasanya supply atau demand zone tersendiri. Jadi kalian nggak perlu ribet nge-refine di lower time frame, kalian cukup pakai begini aja. Cuman itu preference, jadi ya terserah kalian. Untuk weekly time frame gue bakal pakai supply zone yang ini ya. Dan untuk targetnya di weekly time frame ya, kita punya liquidity ini, structural liquidity, weekly structural liquidity. Oke, jadi di weekly time frame kita punya range dari high ini dan low ini, oke? Dan kita punya point of interest supply zone ini, dimana kita expect konfirmasi di lower time frame di supply zone ini untuk nge-breakdown structure di lower time frame, dimana kita bisa entry di supply zone yang baru di lower time frame dan lanjut ke bawah gitu. Lower time frame di sini bukan time frame 1 menit ya, gila aja kalian pakai time frame 1 menit di zona yang di weekly time frame, oke? Jadi ekspektasi di weekly time frame gitu aja. Turun ke daily time frame. Daily time frame sama juga structure leg terakhir yang ngebreak harga ke bawah ya adalah leg ini. Ini nggak gua anggap sebagai leg, ini nggak gua anggap sebagai leg. Jadi ya udah, kita pakai untuk daily time frame sih sebenarnya sama aja sih. Ntar gue lihat. Ya, sama aja. Jadi ini nggak gue anggap sebagai leg, ini pun juga enggak. Jadi leg terakhir yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke bawah di daily time frame tetap leg ini. Which means sama kayak weekly protected high. Jadi daily time frame sama aja. Lo bisa pakai ini juga. Ini ada demand zone nih. Supply zone.
kita bisa refine ke situ ya, yang belum dimitigasi ya. Jadi weekly time frame point of interest atau supply zone kita bisa pakai ini ya, daily time frame dan weekly time frame ya. Ekspektasi gimana? Ekspektasi sama tetap gini, cari konfirmasi ketika harga udah nyentuh supply zone, harga ngebreak structure ke bawah, kita punya supply zone baru, let's say di 1 hour time frame, kalian bisa entry di sini untuk expect harga bakal lanjut ke bawah. Oke. Daily time frame gitu aja. Kita turun ke 4 hour time frame, dan di 4 hour time frame structure terakhir adalah low, high, lower low, lower high, lower low. Oke. Structure terakhir di 4 hour time frame adalah leg ini. Ini gue anggap sebagai leg. Oke. Jadi kita tandain dulu di sini. Mungkin itu adalah the reason why harga stuck di high ini ya. 1, 2, 3 adalah karena mungkin ini protected high dari 4 hour time frame dan dia punya supply zone di sini. Oke. Jadi secara otomatis kalau kita punya protected high di sini, si harga bakal mitigasi suatu supply zone di sekitar situ mungkin untuk lanjut ke bawah. Oke. Jadi pada saat yang bersamaan low ini adalah target untuk si 4 hour time frame, which is 4 hour structural liquidity. Oke. Tulis dulu 4 hour protected high, dimana kita punya mungkin demand zone, supply, salah sebut mulu week, ini udah dimitigasi 4 hour time frame, yes, udah dimitigasi semua. So kita cari coba, kalau nggak ada ya udah ya, malas gue. Bukan malas, cuman kayak udah apa ya, udah dimitigasi juga nih paling high di sini, gue nggak nemu cuy. Jadi ya udah, bukan ya udah karena menyerah ya, ya udah karena menurut gue kalau harga balik ke atas dia bakal ngebreak high ini dan sekaligus ngebreak 4 hour protected high kita, dan bisa aja lanjut ke atas untuk apa, untuk memitigasi point of interest atau supply zone berdasarkan daily dan weekly time frame untuk lanjut ke bawah. Ngerti? Ya. Gue males nyari ini tuh bukan karena males ya, sebenarnya males sih, cuman bukan karena itu cuy. Tahu nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Oke. For our time frame gitu aja ekspektasinya. Kalau dia lanjut ke atas, kemungkinan besar dia bakal ngebreak high ini dan menganggap semua ini sebagai liquidity sekalian diambil untuk apa? Memitigasi point of interest atau supply zone berdasarkan daily dan weekly time frame untuk lanjut ke bawah, melanjutin si struktur dari daily dan weekly time frame. Oke. For our time frame gitu aja. Yang kita butuhkan saat ini adalah cuman si range-nya aja. Kita punya range for our time frame dari high itu ke low ini. Oke. Di 1 hour time frame kita lihat struktur terakhir, apakah ini lag? Yes, dia ngebreak ke bawah. Oke. Setelah itu di break lagi ke atas. Oke. Dia ngebreak. Iya, ngebreak. Which means structure terakhir ada di sini. Dia ngebreak lagi ke atas. Oh ya. Berarti low-nya ada di sini. Ntar ya, gue ngedumel bentar. Gue baca struktur di 1 hour time frame. Oke, dia ngebreak ke bawah. Di 1 hour time frame kita bearish. Dari mana? Dari high ini sampai low ini. Karena apa? Kalian bisa lihat di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam dia pada saat di sini ya. Dia ngebuat lag bearish kan? Setelah itu
lag-nya di break ke atas. Oke, di break ke atas. Setelah itu ini ngebreak nggak? Oke, ngebreak ke atas. Ini ngebreak ke atas, which means pada saat itu pun lag-nya baru ada di sini protected low, 1 hour time frame. Langsung tembus ke bawah, dia ngebuat lag lagi. Oh, iya tembus cuy. Jadi baca gue salah tadi. Tembus lagi ke bawah, tapi sama aja sih, tembus lagi ke atas. So, ya, yeah. Dari bullish kita bearish. Karena apa? Lag yang bertanggung jawab atas break of structure-nya high ini mana? Lu cari coba. Nggak tahu lu salah apa bener. Cuman terakhir lag-nya adalah ini. Oke, karena dia nge-retrace dulu bentar, abis itu nge-break high ini. Ya nggak sih? Nggak, waktu itu ini. Oke, ya bodo amat lah. Yang penting kita dari bullish ke bearish. Oke, break lag ini. Setelah itu nge-break lag ini. Dia nggak punya lag lagi. Ini nggak gua anggap sebagai lag. Ini nggak gua anggap sebagai lag. Ini pun juga nggak. Which means kita punya ini sebagai 1 hour protected high. Ya, dan ini sebagai 1 hour structural liquidity. Oke. Gitu, ini kita tulis dulu protected high dari 1 hour time frame. Oke. Dan sebenarnya kalau harga naik ke atas pun mungkin oke. Jadi untuk si 1 hour time frame ini ya kita masih punya si supplies udah dimitigasi sih. Ntar gua refine coba nemu nggak? Ya elah. No. Nggak ada cuy. Nggak ada. Tapi mungkin ini adalah sisa dari si 1 hour time frame. Kita bisa pakai dari high itu ke week ini. Masih bisa dianggap sebagai supply zone. Which means kalau harga naik ke atas lagi dan nggak nembus 1 hour protected high, ya, let's say cuman begini, kita masih bisa mencari konfirmasi di supply zone ini. Untuk apa? Konfirmasi untuk nge-sell. Oke. Sampai 1 hour structural liquidity ini ditembus. Oke. 1 hour time frame gitu aja. Korelasinya sama si 4 hour time frame masuk ya. Karena 4 hour time frame di sini bearish ya, dari supply zone yang gua males cari itu, males gua refine ya. Setelah itu si 1 hour time frame ini setelah memitigasi suatu supply zone berdasarkan 4 hour time frame ya, dia nge-switch bearish. Konfirmasi lagi kalau kita bearish. Setelah itu ya, ini di sini. Mungkin di sini kalian bisa pakai supply zone ini pada saat itu ya. Which means itu udah kelewat dan adalah alasan kenapa gua gak bahas tadi ya pada saat nyari supply zone ini, karena ini udah dites dan udah kelewat jadi gak penting ya. Ya, one hour time frame gitu aja. Kita turun ke time frame 30 menit. Time frame 30 menit ini lag, which means structure tembus ke bawah. Apakah ini struktur? Bukan. Struktur bukan, maybe di 15 minute time frame, which means structure di 30 menit adalah oh shit, ini structure. Oke. Ini structure. Habis itu dia tembus ke atas kan. Apakah ini lag? Bukan. Apakah dia nembus ke atas? Enggak. Nge-weak doang, shadow doang. Which means ini adalah protected low dari 30 menit time frame sebelumnya. Ntar gua tulis doang nih, jangan di skip dulu. Setelah itu dia ngebreak lagi harga ke atas dengan menggunakan lag. Ini yang ngebreak ini menggunakan lag ini. Apakah ini lag juga? Iya. Udah tembus? Iya. Oke, berarti kita bearish.
Gue ngoceh sendiri, jawab sendiri anjing. Sorry guys, bentar. Ya. Berarti protected high, tai. Sorry. Gue tadi baca struktur ini, gue belum lihat Euro USD soalnya. Baru pas buat video ini baru lihat strukturnya. Makanya gue ngoceh sendiri, sorry guys. Untuk si leg terakhir ya, gue jelasin. Sebelumnya dia bullish lagi. Setelah bearish dia bullish lagi nih. Set. Oke. Dia punya high, punya low, belum di break. Dia punya leg baru sebelum ngebreak high ini. Setelah itu dia ngebreak ke atas. Ya, which means leg ini tuh leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya si harga di time frame 30 menit ini ke atas. Ya. Which means pada saat itu low ini tuh protected low dari 30 menit time frame, di mana dia ditembus, ya kan? Ketika dia ditembus ke bawah, leg mana yang bertanggung jawab atas break of structure-nya atau invalidasi harga ke bawah? Leg ini. Oke. Ya udah. Berarti high ini adalah 30 menit time frame protected high. Gitu cuy penjelasannya. Dan low ini adalah 30 minute time frame structural liquidity. Oke. Dimana kita punya supply zone ini, kita bisa pakai supply zone, atau kita bisa refund di 15 minute time frame mungkin. Nggak ada di 5 minute. Ada. Ini nggak sih? Oh ya. Ada cuy. Kalem. Ntar. Oke, nice. Nah, jadi untuk 30 menit time frame, ya, kalau harga nggak ngebreak ke bawah, ya, which means mungkin dia ngebreak atau enggak, atau cuman nge-weak, terus naik lagi ke atas, kita kan range-nya masih ini. Oke, di 30 menit time frame. Antara protected high dan liquidity. Oke. Kalau dia cuman nge-weak begini ya, nembusnya. Oke. Which means kalau begitu ketika harga balik ke supply zone yang pertama, kita bisa mencari konfirmasi untuk sell. Ya. Kalau di sini dia tembus, ya udah kita nungguin untuk harga nyentuh si supply zone yang lebih atas. Ya. Untuk mencari konfirmasi yang sama. Lower time frame. Oke. Untuk nge-expect harga bakal lanjut ke bawah. Oke. 30 menit time frame gitu aja. Sebenarnya nih tambahan nih. Jadi kalau harga di 30 menit time frame ini nge-break ke bawah, ya, dia nggak nge-wick, di sini nggak nge-wick dan body, ya, candlesticknya nge-body gitu, tembusnya si structural liquidity-nya. Ya udah, range kita pindah ke high ini. Ini jadi 30 menit time frame protected high, dan nanti liquidity-nya ketika dia mantul begini, ini tuh liquidity secara structure. Oke. Jadi lo bisa cari supply zone yang baru di sini atau ini, ya, dan mencari konfirmasi atau setup di lower time frame yang sama. Oke. 30 menit time frame begitu aja, 15 minute time frame juga sama. Iya, 15 minute time frame sama. So, yeah, untuk Euro USD gue rasa gitu aja. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.